Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sri Anggraini dengan NIM 1916040011, Prodi Akuntansi Syariah. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu dari bab 1 sampai bab 5. Yang pertama, bab 1, yaitu mengenai tentang Sistem Pengendalian Manajemen atau SPM. Yang nomor 1, definisi Sistem Pengendalian Manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah bagaimana cara manajer mempengaruhi karyawannya untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu sebab adanya sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu kurangnya pengarahan. Kurangnya pengarahan dari manajer atau perusahaan akan menurunkan kinerja dari karyawannya, disebabkan karena karyawan tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu masalah motivasi. Kurangnya motivasi untuk melakukan pekerjaan membuat kinerja dari karyawan tersebut juga menurun, sehingga menyebabkan kegagalan dalam sistem pengendalian manajemen yang ada pada perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu keterbatasan individu. Keterbatasan individu dapat terjadi ketika karyawan telah mengetahui apa yang diinginkan oleh perusahaan tetapi tidak bisa melakukannya dengan baik, dikarenakan atau disebabkan karena kurangnya pengetahuan atau keterbatasan pengetahuan karyawan dan juga kurangnya pelatihan dari perusahaan. Yang ketiga yaitu kegagalan dalam pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu kerugian finansial yang besar. Kerugian ini dapat terjadi ketika sistem pengendalian yang ada di perusahaan yang telah diatur dan direncanakan tapi malah mengalami kegagalan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Yang kedua yaitu rusaknya reputasi perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena menurunnya kinerja dari karyawan sehingga menyebabkan pula menurunnya reputasi dari perusahaan tersebut, sehingga reputasi perusahaan tersebut menjadi lebih menurun dan dapat merusaknya di kemudian hari. Yang ketiga yaitu kegagalan bagi organisasi. Yang keempat yaitu cara menghindari kegagalan dalam pengendalian manajemen. Yang pertama yang dapat dilakukan adalah menghilangkan aktivitas. Dapat dilakukan dengan cara melakukan lisensi, yaitu pembelian suatu hak tetapi tidak mengambil keseluruhan dari hak tersebut. Dan yang kedua yaitu otomatisasi. Otomatisasi adalah bagaimana cara perusahaan mengurangi biaya operasionalnya, yaitu contohnya seperti dengan menggunakan robot sebagai pengganti tenaga kerja manusia. Yang ketiga yaitu sentralisasi. Sentralisasi adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pusat dan hanya bisa dilakukan oleh pusat. Yang keempat yaitu pembagian resiko. Pembagian resiko ini bisa dilakukan dengan cara mengasuransikan perusahaan. Bab 2 dan bab 3 yaitu mengenai pengendalian hasil, pengendalian tindakan, pengendalian personal, dan pengendalian budaya. Yang pertama yaitu sistem pengendalian hasil. Sistem pengendalian hasil adalah sistem pengendalian yang berfokus pada hasil dari suatu pekerjaan atau kinerja dari karyawan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Ada 4 elemen dalam sistem pengendalian hasil. Yang pertama yaitu dimensi kerja. Dimensi kerja yaitu proses atau tahapan yang perlu dikerjakan perusahaan untuk mencapai hasil atau kinerja dalam perusahaan. Yang kedua yaitu pengukuran kerja. Pengukuran kerja yaitu bagaimana perusahaan menilai baik terhadap finansial maupun non-finansial dari perusahaan. Yang ketiga yaitu pengukuran target kerja, yaitu
apa yang menjadi target dari perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu pemberian imbalan. Pemberian imbalan dilakukan untuk memotivasi karyawan agar lebih meningkatkan kinerjanya. Dapat berupa promosi, bonus, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan adalah memastikan apakah karyawan melakukan tindakan tertentu yang dapat merugikan atau menguntungkan perusahaan ataupun menguntungkan atau merugikan karyawan tersebut. Bentuk dasar dari pengendalian tindakan. Yang pertama yaitu pembatasan perilaku. Adapun batasan-batasan yang dilakukan tidak merugikan perusahaan. Yang kedua yaitu penilaian pratindakan. Sebelum karyawan bertindak, akan dinilai dulu oleh manajernya apakah layak atau tidaknya untuk dipekerjakan. Yang ketiga yaitu akuntabilitas tindakan, yaitu bagaimana karyawan bertanggung jawab atas pekerjaan yang ia lakukan. Yang keempat yaitu redundansi atau pencadangan, baik itu berupa pencadangan karyawan atau pencadangan peralatan yang lebih baik atau lebih besar daripada yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu pengendalian personal. Pengendalian personal adalah untuk karyawan agar bisa melaksanakan tugasnya secara memuaskan dengan cara yang lebih mandiri. Bentuk dasar pengendalian personal. Pertama yaitu seleksi atau penempatan. Seleksi atau penempatan yaitu bagaimana menilai atau menyeleksi karyawan sesuai dengan kemampuannya dan ditempatkan dengan sesuai yang diinginkan oleh perusahaan. Yaitu pelatihan. Perusahaan menyediakan pelatihan untuk karyawannya agar bisa menyesuaikan diri dengan perusahaan dan juga menyatu dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu desain pekerjaan. Dilakukan untuk menyesuaikan pekerjaan dengan perusahaan. Ketiga yaitu pengendalian budaya. Pengendalian budaya adalah dilakukan untuk membentuk norma atau perilaku dari karyawan guna mendorong karyawan tersebut untuk mengajak karyawan lainnya untuk mengikuti norma yang ada. Bentuk-bentuk dasar pengendalian budaya. Pertama yaitu kode etik, baik berupa sapa, sopan, santun, dan salam. Kedua yaitu berupa pemberian imbalan. Ini dapat dilakukan berupa promosi, pemberian hadiah, atau dilakukan dengan cara yang kedua yaitu imbalan kelompok. Dapat berupa pemberian promosi, bonus, ataupun hadiah. Yang ketiga yaitu pengaturan fisik dan sosial, yaitu berkaitan dengan batasan-batasan yang tidak sesuai dengan budaya perusahaan. Yang keempat yaitu tone at the top, yaitu manajer harus konsisten dengan budaya yang telah diterapkan atau yang diciptakan. Bab yang keempat yaitu ketatnya sistem pengendalian manajemen. Pertama yaitu sistem pengendalian hasil. Poin yang pertama yaitu sesuaian. Merupakan salah satu penentu utama dalam sistem pengendalian hasil. Yang kedua, spesifikasi. Spesifikasi adalah tingkat ketaatan sistem pengendalian hasil yang tergantung kepada prospek kinerja yang dilakukan oleh karyawan. Poin yang ketiga yaitu komunikasi dan internalisasi, yaitu target yang diinginkan oleh suatu karyawan harus dikomunikasikan secara efektif dengan manajernya. Poin yang keempat yaitu kelengkapan. Berarti bahwa hasil yang didefinisikan dalam SPM itu memiliki target kinerja yang bagus. Poin keempat yaitu insentif, yaitu imbalan yang berhubungan langsung dengan pencapaian yang dilakukan oleh karyawannya. Yang kedua yaitu ketatnya pengendalian tindakan. Yang pertama yaitu pembatasan perilaku, baik secara administratif ataupun secara fisik. Dapat menciptakan pengendalian yang ketat. Dalam beberapa bidang organisasi. Contoh, di dalam perusahaan akan memiliki CCTV untuk melihat tindakan apa saja yang dilakukan oleh karyawannya.
Yang ketiga yaitu ketatnya pengendalian personal dan budaya. Dalam beberapa kasus, bagaimanapun tingkat kontrol yang disediakan oleh suatu perusahaan, terdapat kekurangan atau disebut juga dengan kurang ketatnya sistem kontrol yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pengendalian personal dan pengendalian budaya sama-sama melibatkan keyakinan untuk menilai karyawannya guna memandu perilaku dari karyawannya. Dan terkecuali untuk perusahaan dengan budaya yang kuat, kontrol ketaatannya mungkin juga akan lebih kuat dan bisa terpengaruh dengan tenaga kerja. Kontrol budaya bab 5 yaitu budaya sistem pengendalian. Pertama yaitu biaya langsung, yaitu biaya yang dibutuhkan secara langsung oleh perusahaan. Contohnya pada pengendalian hasil yaitu pemberian imbalan, bonus atau hadiah kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik dan meningkatkan kinerja. Pengendalian tindakan yaitu biaya pemeliharaan staf, audit internal seperti internal dan redundansi atau biaya cadangan. Contoh untuk pengendalian personal yaitu adanya pelatihan. Dengan adanya pelatihan akan meningkatkan biaya langsungnya seperti adanya biaya tambahan yang secara langsung dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang secara tidak langsung berkenaan dengan aktivitas perusahaan. Biasanya biaya ini di luar dari biaya produksi atau biaya yang dilakukan sehari-hari yang berdampak langsung kepada perusahaan. Yang termasuk ke dalam biaya tidak langsung antara lain perubahan perilaku, yaitu efek samping yang dapat ditimbulkan karena adanya pengendalian hasil, pengendalian tindakan, pengendalian personal dan budaya. Yang kedua yaitu gamesmanship, yaitu tindakan yang dilakukan oleh karyawan untuk meningkatkan indikator kinerja mereka tanpa menghasilkan pengaruh ekonomis yang positif terhadap perusahaan. Yang ketiga yaitu perilaku negatif, menyebabkan pengaruh negatif atas perilaku yang mungkin disebabkan oleh banyak hal seperti faktor ekonomi, faktor biaya ataupun faktor-faktor lainnya. Yang keempat yaitu penundaan pekerjaan, merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari jenis pekerjaan pratindakan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan